Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini ya. Teman-teman, saya mau memberikan satu cerita yang kalau menurut saya ini menarik ya. Cerita Kang Deddy Mulyadi ketemu dengan Mak Mulyati. Nama ini nenek-nenek udah sepuh tapi masih kuat ya teman-teman, masih kuat bekerja jauh jalan kaki dari setengah 6 pagi ya teman-teman ke kebun orang yang menyuruhnya ngoret. Ngoret itu membersihkan kebun ya teman-teman, ngoret tuh bahasa kebunnya ngoret teman-teman ya. Saya sejak kecil juga biasa ngoret teman-teman di kebun saya ya, ngoret pulangnya bawa kayu ya di kebun ya. Nah, jadi Mak Mulyati ini usianya udah sepuh, anaknya 5, dia tinggal sama suaminya udah sepuh juga. Nah ini menarik nih teman-teman, sedang jalan ketemu dengan Kang KDM ya. Nah KDM sedang melintas gitu. Nah KDM itu kan orangnya pakai hati ya teman-teman kalau bekerja, jadi sampai ke hati. Saya yakin karena saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh KDM ya. Jadi hidup saya ya ngerti betul apa yang dilakukan oleh KDM ini pakai rasa ya. Dia ketemu nenek-nenek sudah bungkuk, sudah sepuh tapi jalan kaki di pinggir jalan. Dia itu bawa plastik, bawa gendongan gitu ya. Ditanyalah sama KDM, dari mana nek ya? Dari ngoret ya, buruh ngoret ya. Ngoret di tempatnya orang lain ya, bersihin kebun gitu teman-teman. Jadi Mak Mulyati ini jalan sepanjang kurang lebih 5 kilo ya teman-teman. 5 kilo itu jauh loh teman-teman untuk seorang nenek-nenek ya. Setiap hari berangkatnya jam setengah 6 pagi masih gelap. Ketemu Kang Deddy di jalan karena suaminya sedang sakit, jatuh teman-teman. Mukanya luka-luka ya berdarah. Nggak dibawa ke rumah sakit, nggak punya uang gitu ya. Nah, jadi setelah itu Kang Deddy ngajak nenek ini naik mobil. Nah, di mobil itu diwawancara oleh Kang Deddy ya. Nah, dia cerita seharinya berapa, 50.000 sehari ya. Bayangin aja teman-teman ya. Nenek ini nggak tahu ya presiden siapa, gubernur siapa ya. Jadi dia tuh kerjanya di rumah saja, sama ke kebun. Setelah itu nggak kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana. Bahkan ditanya gubernurnya siapa juga nggak ngerti. Padahal yang nanya itu gubernurnya yaitu KDM. Nah, singkat cerita, ditanya terus, punya beras enggak, punya ikan minyak enggak. Ya, jadi rumahnya bocor katanya. Jadi di penghujung pertemuan antara KDM dengan Mak Mulyati ini teman-teman ya, ya biasa KDM pasti kan kalau ketemu nenek-nenek yang gesturnya itu apa adanya ya tahu. Kita ini teman-teman ya, orang yang ngelihat orang bener sama enggak itu udah apa ya, sudah apa. Kalau kita cara geraknya pakai hati, pakai rasa ya, itu kita akan tahu, akan sampai ke hati kita juga, dan akan sampai ke hati ke orang yang kita ajak berdiskusi atau ngobrol juga kalau kita bicaranya pakai hati. Sehingga nenek ini mendapatkan rezeki ya, diberikan uang cash dari Kang Deddy atau KDM kurang lebih 10 jutaan tuh mungkin ya, uang 100 ribuan satu gembok gitu ya. Nah itu diberikan untuk pegangan di rumah nanti, bahkan nanti akan diberikan beras, diberikan minyak goreng ya, dan suaminya atau akinya akan dibawa ke rumah sakit diobati oleh tim KDM. Ya itulah teman-teman, dan rumahnya nih teman-teman akan dibangunkan senilai 40 juta. Coba kurang apa coba? Itulah teman-teman ya, seorang pemimpin tuh harus dimanapun ya, dimanapun ketemu warganya atau rakyatnya yang butuh dibantu, tapi dia memang butuh dibantu dan dia tidak apa namanya mengada-ada atau merengek-rengek atau tangan di bawah, itu orang yang hebat. Nah nenek-nenek ini orangnya nggak mau tangan di bawah, makanya dia udah sepuh, dia sudah bungkuk pun masih kerja ngoret ya, jadi kuli ngoret, dan dia jalan kaki lebih dari 5 kilo, naik mobil aja lama teman-teman ya. Ini harus dicontoh ya,
dia memiliki harga diri. Itulah orang yang memiliki harga diri. Makanya pertanyaannya, siapakah nanti yang akan masuk surga? Ya, sebenarnya kita tahu teman-teman siapa-siapa saja yang akan masuk surga. Cuma kan kita sebagai manusia, kalau kita belum sampai ke titik itu ya kita, tapi paling tidak kita bisa nebak-nebak dengan rasa yang jernih, pikiran yang jernih. Orang-orang yang masuk surga itu ya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang hidupnya itu nggak licik ya, orang-orang yang ya dia memiliki harga diri ya, bekerja itu lebih mulia daripada meminta-minta ya, bekerja itu lebih mulia. Contohnya Mak Mulyati sudah sepuh, bahkan suaminya nggak kerja, dia bekerja. Katanya apa? Nggak bisa minta-minta, ya, nggak biasa minta-minta. Ya walaupun udah sepuh, jalan kaki jauh 5 kilo lebih, berangkatnya jam 5:30 pagi, dia bekerja ngoret dengan hasil 50.000 per hari. Beli telur 2, dibagi 2 sama suaminya yang sudah kakek-kakek juga. Itulah teman-teman kisah yang menarik ya, kalau menurut saya. Menarik kisah ini, dan ya inilah hidup yang indah teman-teman ya. Kita jangan biasakan tangan di bawah, kita harus tangan di atas ya. Walaupun kita nggak punya ya kita bekerja keras untuk mencari rezeki. Pasti ada rezeki. Rezeki itu kalau kita cari pasti ada rezeki ya. Asalkan kita mencarinya dengan benar ya, tidak merugikan orang lain, pasti ada jalan. Itu teman-teman ya, kisah inspirasi dari Mak Mulyati yang nggak mau tangan di bawah. Walaupun udah sepuh, dia bekerja jalan jauh, subuh-subuh udah jalan, ketemu Kang Deddy Mulyadi, mendapatkan rezeki banyak ya. Rumahnya dibangunkan, ya, sembakonya dibelikan, uang simpanan diberikan 10 jutaan ya, 1 gepok tadi kurang lebih. Itulah rezeki ya, rezeki itu nggak ada yang tahu ya teman-teman. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.